Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Dan saya juga berharap mungkin segera ya Mas Agus untuk ke rumah sakit, kan biayanya dari yayasan ya. Jadi yayasan yang akan langsung mentransferkan ke rumah sakit tersebut untuk deposit gitu. Jadi saya ini juga kepikiran karena saya juga amanah pertama. Halo, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini membahas kasus Agus. Ini ada praktisi hukum untuk menyarankan Novi melaporkan balik Agus atas dugaan penggelapan uang. Untuk videonya Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi gitu loh, supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja ya. Saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelaporin si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Gak pantas begituan. Itu peruntukan, bukan untuk dibagi-bagi. Meskipun ini pasti debatable nanti di penyidikan. Agus atau pengacaranya pasti ngomong, kan sudah dibantu kan? Ya udah jangan dicampurin lagi. Oh, nggak bisa begitu. Lihat itu dari kasus Aceh itu. Masuk penjara kok itunya itu. Yang terima donasi itu. Disuruh beli untuk perlengkapan korban bencana alam, tenda, periuk, macam-macam. Tahu-tahu dikantonginya, masuk penjara kan? Berarti uang itu harus dipakai oleh Agus sendiri ya Bang, karena iya dong, kan untuk perbuatan dia. Ini kan nggak ada hubungan keluarga, nggak ada misalnya sebagai family, nggak ada. Dia murni terpanggil mengumpul uang melalui teman-temannya untuk membantu si Agus memulihkan kesehatannya sebagai korban siraman air keras. Bang dipakai di luar untuk pengobatan, tapi Agus yang memakai gimana? Bisa nggak? Misalkan kebutuhan hidup atau apa? Itu nanti kita lihat prosesnya, tahapannya, ya. Nah. Tapi yang jelas uang itu dikirim untuk perobatan dia, gitu loh, ya. Sorry, bukan kita mau nulis siapa-siapa ya, ya. Semua juga orang butuh uang, ya. Tapi utamakan dulu tujuan peruntukan uang ini untuk pemulihan kesehatanmu, tidak lagi pakai BPJS, supaya prosesnya cepat, penanganannya benar. Dokter yang menangani berkualitas. Karena pakai misalnya rumah sakit swasta yang bagus, uangnya cukup kok, aku dengar tadi itu. Lebih dari cukup pun. Nah pertanyaan saya, berapa yang dipakai si Agus untuk BPJS itu? Berapa biayanya? 19.000. Yang terkumpul berapa? 1,5 M. Kan gila. Gitu loh. Berarti tergantung akadnya Bang, tidak ada unsur pelanggaran ya terhadap Novi sendiri mengakar terkait apa yang dilakukan. Si Novi dosa apa? Berarti itu haknya Novi ya untuk menanyakan duitnya kemana gitu. Oh iya dong. Soalnya si Agus merasa dia namanya tercemar karena si Novi menanyakan duitnya kemana. Itu modus saja itu, ya kan? Spesial si Novi nggak nuntut soal itu, karena Novi harus bertanggung jawabkan uang itu ke
para donaturnya yang mendonasi uang. Persoalan mau sisa 500 juta, 600 juta, sepanjang uang itu diterima si Agus dan digunakan maksimal untuk pemulihan dia, pengobatan dia, perawatan dia, seterusnya. Itu ada sisa uang. Aku yakin donatur ini, donasi ini juga, pemberi donasi juga ikhlas kok itu. Bang, Mereka juga nggak kenal kok. kalau untuk langkah Agus sendiri nih melaporkan Novi ini sebenarnya kalau abang sebagai praktisi hukum melihat ini suatu Kalau aku lihat itu bluff. Nah, itulah saat praktisi berkomentar dan menyarankan Teh Novi untuk melaporkan balik si Agus. Dan di sini juga ada detik-detik Agus melaporkan Teh Novi. Nah, itulah detik-detik Agus melaporkan Teh Novi ke Polda Metro Jaya atas pelaporan pencemaran nama baik ya. Dan di sini Teh Novi berkomentar ya Syah. Berkomentar setelah melihat Agus melaporkan dirinya ya. Ini videonya. Ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Ya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya, menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu, itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus. Itu, jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang. Dan saya juga berharap mungkin segera ya Mas Agus untuk ke rumah sakit, kan biayanya dari yayasan ya. Jadi yayasan yang akan langsung mentransferkan ke rumah sakit tersebut untuk deposit gitu. Jadi saya ini juga kepikiran karena saya juga amanah pertama, terus kedua juga saya mau gimana pun tetap. Nah, itu guys ya videonya. Silahkan kalian berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe guys ya.